Selamat malam, ya selamat malam nih. Selamat sore. Bagi yang kelas online, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke yang kelas offline sudah masuk, sudah siap sedia. Oke, perlu dimulai pertemuan kali ini dan terima kasih selamat datang kepada teman-teman kelas online. Ini bagaimana kabarnya Pak Aji? Ini Pak ada Pak Aji ini ya. Halo Pak Aji, ada eh, siapa lagi nih? Bu Isi, Bu Niketut, Bu Santi, Bu Ana, Pak Ido. Oh banyak ini. Mbak Bella. Banyak ini ya. Biasanya kita kan nggak sebanyak ini banyak, ini lumayan banyak ini. Oke, oke. Iya Pak, ini gabungan angkatan 2022 sama 2003 Pak, Oh begitu. Pak Ya, ya, Bukori. ya, ya, ya. Baru baru paham saya kalau ada gabungan. Oke, seperti partai ya menggabung. Oke, oke. Selamat datang semuanya untuk kelas online. Semoga sehat selalu. Kita jumpa lagi hari ini ya. Baik. Ah, di mata kuliah yang berbeda ini, termasuk kategori mata kuliah alat, ya, karena metodologi penelitian itu adalah mata kuliah alat sebetulnya untuk mengerjakan skripsi bagi mahasiswa. Ya, toh? Karena untuk skripsi itu ada metodologi penelitiannya, terutama bab 3. Bisa dicek di sana. Ya, toh? Di bab 3 itu ada bab yang namanya metodologi penelitian. Nah, hari ini akan saya berikan materinya. Apa sesungguhnya isinya metodologi penelitian itu. Tentu harus pelan-pelan aja. Ingat gak boleh stres, ya toh. Nah, kalau stres itu gagal duluan itu nggak boleh, ya. Ini nggak boleh stres. Nah, karena Bapak Ibu sekalian belum pernah melakukan riset sama sekali, anak S1 kan belum pernah merasakan riset toh, penelitian toh. Ya, jadi kalaupun ada siapa ya kalau sudah ada, belum ada sama sekali ya, tentu harus membimbingnya pelan-pelan, nggak bisa disamakan dengan anak yang sudah lama. Nah, mungkin Pak Aji itu kelihatannya sudah pernah, jadi bisa berjalan kencang itu Pak Aji. Ya. Oke Bapak Ibu sekalian, akan saya mulai berkaitan dengan mata kuliah ini. Riset itu ya gampang-gampang susah. Tetapi melihat background Bapak Ibu sekalian, kelihatannya nggak susah. Gitu loh. Kenapa nggak susah? Karena Bapak Ibu sekalian rata-rata sudah kerja. Gitu. Karena rata-rata sudah kerja. Bisa diteliti di tempatnya sendiri-sendiri. Jadi untuk mencari objek penelitian tentu nggak sesulit anak reguler. Kesana kemari mencoba izin perusahaannya untuk diteliti. Nah, Bapak Ibu sekalian itu sudah nggak seperti itu tentunya lebih enak karena tempat kerjanya bisa diteliti sendiri. Oke ya. Oleh karena itu saya jamin Bapak Ibu nanti berkaitan dengan penelitian ini ada targetnya untuk bisa melanjutkannya lebih baik. Ya. Oke. Kalau masalah referensi oke lah. Nggak akan saya batasi. Nanti referensi untuk dipelajari, bahkan mungkin nggak perlu beli juga bisa. Karena apa? Karena di internet itu Bapak Ibu bisa mendownload sepuasnya. Banyak buku-buku yang free download. Pak Bukori sudah mencobanya masalahnya. Gitu loh. Maka berani ngomong kayak gini itu karena sudah mencobanya. Maka ini sangat mengkhawatirkan bagi toko-toko buku. Bisa mengakibatkan tidak laku gitu ya. Itu di download aja bisa kok dan itu gratis. Kenapa kita cari yang mahal gitu? Ya toh? Nah, jurnal juga banyak. Oke, jadi nggak Pak Bogor nggak membatasi buku apa saja yang penting metodologi penelitian oke biasa silakan di download. Oke. Uh,
Nah, ini sebelum nanti kita mulai ke inti permasalahannya, ini tugasnya per individu. Nah, ya. Nah, cuma di Asia sekarang lebih enak lagi. Kenapa? Ada gantinya skripsi untuk menjadi sarjana. Bisa berupa jurnal, bisa berupa artikel, bahkan penelitian studi kasus bisa. Terserah, gitu loh ya. Semuanya punya konsekuensi dan tingkat kesulitan sendiri-sendiri. Itu hanya pilihan. Gitu. Deskripsi itu bukan harga mati. Tetapi Pak Bogori ajarkan, paling tidak untuk membuat skripsi ini minimal ada 3 bab itu. Ada bab 1, bab 2, bab 3, daftar pustaka mesti itu. Bahkan di jurnal juga ada daftar pustakanya. Terus ada kuesionernya juga. Bahkan di jurnal juga kalau lengkap, dikasihkan sak kuesioner itu ada di jurnal itu. Gitu ya. Pak Beri pernah mendownloadnya. Nah, minimal ada itu. Nanti hasil perkuliahan metodologi penelitian. Minimal bisa menghasilkan proposal. Ikut kuliah hari ini. Sampai terakhir. Begitu. Ya Bapak Ibu ya. Kira-kira sanggup nggak menghasilkan proposal ini, yang terutama yang kelas online? Kan sudah ada contohnya. Setiap kursi kan jumlahnya banyak, bahkan bisa di-download itu. Ada nggak kesulitan kira-kira membuat bab 1, bab 2, bab 3? Nanti akan saya jelaskan itu. Isinya bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa. Enggak ya, enggak kesulitan ya. Pokoknya jangan stres duluan. Ini bukan bukan mata kuliah stres, bukan ya. Bukan. Saya kadang-kadang ada yang merasa takut gitu loh. Padahal bukan hal yang menakutkan. Ya, oke ya. Jadi nanti baik kelas eksekutif maupun kelas online, gitu ya. Pertama yang harus dikerjakan di minggu ini adalah membuat judul. Nanti Pak Bokori koreksi untuk dilanjutkan apa tidak judul itu, menuju jurnal atau menuju skripsi atau artikel atau studi kasus terserah. Nanti Pak Bukri akan koreksi, oke ini cocok dilanjutkan, layak dilanjutkan, gitu. Oh ini kelihatannya kurang begini, ditambah dikit apa atau dikurangi sedikit apa, biar dikatakan layak untuk ditindaklanjuti berikutnya. Dan ini sudah saya praktekkan di anak-anak reguler, sehingga lulusnya lebih cepat, gitu ya. Tidak tidak sesering riwa-riwi ke dosen pembimbingnya, gitu loh. Kalau dari awal judul aja belum, apalagi isinya, gitu. Nah, harapan saya adalah mempercepat Bapak Ibu selesai tugas akhirnya, gitu loh. Baik itu berupa skripsi, jurnal, artikel atau yang lainnya, gitu. Caranya dari nanti ke dosen pembimbing tinggal revisi sedikit-sedikit. Karena tidak dari nol. Sebab kalau dari nol disuruh buat, coba buat bab 1, gitu lagi. Padahal setelah ikut mata kuliah ini, kamu sudah selesai, bukan bab 1 sampai bab 3 nanti. Hmm. Saya nggak menganaktirikan baik kelas reguler maupun kelas eksekutif. Tak perlakuan sama, nggak ada anak emas, nggak ada. Supaya berpikirnya bagaimana Pak Bukhori ini kalian lulus tepat waktu. Itu. Nah, sebelum sebelum saya lanjutkan ke intinya, ada nggak pertanyaan? Hmm. Yang dari kelas online, boleh. Silakan tanya. Ini tugas individu. Nah, setelah kuliah ini sampai tuntas selesai, proposal Bapak Ibu sudah selesai. Enak kan? Enak. Gitu. Dicicil dari sekarang. Nggak perlu menunggu ke dosen pembimbingnya yang nanti benar-benar dosen pembimbing. Gitu. Sehingga nanti tinggal memoles sedikit saja sudah selesai dengan dosen pembimbingnya masing-masing. Ada nggak pertanyaan yang dikira itu penting, bahkan mungkin dikira itu masih kesulitan atau dikata sulit,
banget menurut menurut individu? Ada nggak pertanyaan? Boleh? Nggak ada. Kelihatannya tenang-tenang saja, ya toh. Nggak tidak ada masalah, ya bisa dilanjutkan. Kalau Bapak Ibu ingin bertanya nanti, walaupun bukan di forum pengajaran, boleh. Lewat WA, boleh. Bimbingan, boleh. Walaupun bukan pembimbingnya Pak Bukhori nanti, boleh. Enak loh. Gitu. Ya, ada kesulitan, tanya Pak bagaimana ini skripsi saya, proposal saya, boleh. Kalau ada kesulitan. Nah, ini tugasnya Pak Bukhori, karena ngajar matpen masalahnya, metodologi penelitian. Jadi harus diluruskan semuanya. Gitu. Mahasiswa itu tingkat kesulitannya masing-masing. Ya. Nggak bisa disamakan. Oke, bener nih nggak ada pertanyaan? Belum. Nggak apa-apa ya, kalau kepingin tanya-tanya langsung, nggak usah takut, apalagi malu, nggak usah. Ya. Ini senang kalau saya ditanya itu senang. Oke ya. Metodologi penelitian itu muncul atau riset itu muncul ketika orang punya rasa ingin tahu yang tinggi. Kalau nggak ada rasa ingin tahu yang tinggi, sulit melakukan riset. Gitu ya. Ada nggak di antara manusia itu nggak ada rasa ingin tahu? Punya rasa ingin tahu semuanya. Iya kan? Gitu loh. Cuma kalau dalam penelitian memang harus diarahkan bagaimana rasa ingin tahu ini bisa terjawab dengan cara-cara khusus. Namanya aja metode ilmiah ini. Tentu nggak sembarangan melakukannya. Tingkatan kita kan orang cendekiawan, orang pinter, gampangannya begitulah. Beda dengan orang bejaan. Tentu yang diomongkan juga berbeda. Itu loh. Kita melakukan prosedur-prosedur yang harus dilewati dalam menyelesaikan masalah. Ya. Beda Saya dengan tanya Pak, ya, nih siapa ini? saya tanya Pak Anies Pak. Oh Pak Anies, monggo Pak Anies. Nah, Ya, mau tanya kalau untuk buat judul Pak, kan iya, sebelum bikin dokumen itu kan ada judul. Nah, judul ini kadang kalau kita lihat itu kan kayak ilmiah banget gitu Pak. Lah, iya. nentukan judulnya ini gimana Pak? Oke. Pertama, Pak Anies ini konsentrasinya ingin di marketing apa di MSDM? Di manajemen Pak, di di SDM dulu lah Pak. Di kalau di MSDM ya MSDM, kalau di Ya. marketing ya di marketing itu sama-sama manajemen. Cuma dua itu spesialisasi. Manajemen yang lari ke MSDM, ada yang lari ke marketing. Bapak lebih condong kemana? Ada ketertarikan dengan marketing Pak. Oh, dengan marketing. Oke. Iya. Nah, nanti Bapak akan memilih judul yang berbau marketing. Nah, saran saya judulnya itu yang kuantitatif saja, Pak. Saran saya. Bukan berarti kualitatif nggak boleh. Boleh. Kenapa Pak Bori menyarankan seperti itu? Itu cepat selesai, Pak. Gitu loh. Loh kok mengatakan cepat selesai gitu, Pak? Iya, karena kalau kualitatif itu biasanya agak lama selesainya karena harus mendalam ilmunya. Itu ciri-cirinya. Tapi bukan berarti nggak boleh, boleh. Di sini ada yang beberapa yang kualitatif. Cuma saran saya, apalagi dengan tingkat kesibukan yang tinggi, mending kuantitatif. Data dimasukkan, selesai dulu, hasilnya keluar. Dari SPSS atau pakai analisis SPED, pakai regresi, pakai SEM, boleh. Cepat sekali selesainya. Kalau sudah datanya sudah masuk. Cuma itu Con- saran. Ya, Contoh Pak, contoh judul Pak iya. yang berkaitan dengan marketing Pak. Banyak apa? Misalnya pengaruh promosi dan harga terhadap keputusan pembelian. Misalnya, itu marketing. Nah, Bapak di gini aja kalau sulit bisa dibantu dengan buka Google judul-judul manajemen pemasaran.
skripsi judul manajemen pemasaran. Wah, itu banyak banget. Tinggal Bapak pilih. Terus nanti semua saja, bukan hanya Pak Anies, judulnya ditaruh di WA. Nanti akan saya itu komentari. Nah, ini layak dilanjutkan apa tidak? Gitu. Yang MSDM juga bisa. Judulnya MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia. Kebetulan Pak Anies manajemen pemasaran, marketing, jadi judulnya harus pemasaran. Itu contohnya Pak, misalnya begitu. Ya, Pak. Ya, apalagi Oke. kira-kira bagus kok biar cepat selesai, benar, gitu. Oke. Siap, siap. Terima kasih, Pak. Oke, Pak Anies. Jadi nanti judul-judul pemasaran harus harus dimunculkan. Yang MSDM juga begitu dimunculkan. Jadi sesuai dengan minatnya masing-masing, yang MSDM sama yang marketing. Kayak gitu. Bagus Pak pertanyaan Pak Anies. Ada lagi nggak kira-kira? Cukup, Pak. Nanti bisa WA, Pak. Oke, terima kasih Pak Anies. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, saya lanjutkan menjelaskannya. Karena keinginan manusia itu sangat banyak, hasrat ingin tahunya juga sangat tinggi, maka jangan dibunuh itu, keinginan itu. Biasanya ke yang jadi orang tua, jadi ayah, jadi ibu, kalau anaknya kakek takon ini malah itu, malah ojo takon akeh-akeh. Menang wae sik cilik awakmu gitu. Padahal rasa ingin tahunya tinggi itu. Ya, itu nggak boleh dibunuh kayak gitu. Lama-lama nanti seperti kamu nasibnya, dikontakon menengai gitu, ditakon yang menengai gitu loh. Itu nasibnya kayak waktu kecilnya itu sering dimarahi orang tuanya. Ya, akhirnya takut bertanya. Nggak boleh begitu ya. Eh, ini dibuka karena ini bukan zaman feodal, zaman penjajahan. Kalau banyak tanya, diincar, dikasih nilai jelek, enggak, tambah bagus itu sebetulnya. Itu kreatif itu namanya. Ya. Oleh karena itu nanti jangan dalam mendidik anak-anaknya jangan kayak gitu. Gak apa-apa itu anak bagus itu banyak tanya itu bagus itu keinginan rasa tahu yang tinggi. Oke ya. Nah karena saya ingin tinggi maka harus perlu ditanyakan dan harus perlu dikasih solusi kayak gitu loh. Cuma dalam menemukan solusi salah satu adalah kebenaran di situ macam-macam. Ada yang secara kebetulan, ada yang secara trial and error coba-coba, macam-macam itu. Ada yang secara melalui otoritas, ada yang dengan cara berpikir induktif deduktif, ada yang dengan cara metode ilmiah yang nanti kita jelaskan di belakang. Ya, ya. Ini contohnya secara kebetulan. Pernah nggak berpikir bahwa kebenaran itu ditemukan secara kebetulan? Contoh kayak gini ini. Nanti orang sakit malaria sembuh akibat jatuh di parit yang paritnya itu mengandung apa itu? Pohon kina itu yang tumbang di situ. Kebetulan. Siapa yang nyangka bisa jatuh di situ yang ada pohon kinanya? Nggak ada yang nyangka. Ada kebenaran kadang-kadang itu datang secara kebetulan. Nggak kita sangka. Dari sisi manusianya, kok dari sisi Tuhan, nggak ada yang nggak kebetulan. Semua tersetting dengan benar dari awal sampai akhir. Tapi kalau dari sisi manusia itu kebetulan itu. Saya nggak punya rencana sama sekali ya. Gitu. Maka kata-kata kebetulan itu sudut pandangnya dari manusia. Ya. Yang kedua, trial and error. Ngebor minyak tapi nggak anu ilmu nih. Pokoknya ngebor. Itu dicoba lagi, dicoba lagi. Ya. Tapi nggak anu ilmu nih. Kan agak sia-sia. Konon untuk membuat sumur saja, konon ini ya, kalau ada tumbuhannya sering ngembun, itu ada sumber besar di situ. Tanda-tandanya. Kalau ada sumur yang di atasnya apa sumber air yang di bawahnya itu sumbernya besar, terus ada pohonnya di atas sumber itu, biasanya sering ngembun banyak pohonnya itu. Itu kalau diduduki sumbernya besar. Ya gitu.
Itu kan ada ilmunya, gitu. Tapi kalau nggak ada ilmunya, ya asal duduk saja, yang belum tentu ketemu, gitu. Jangan coba-coba membuat sumur di daerah Sengkaleng wisata. Itu batunya besar-besar itu di situ. Berapa kali diingatkan, jangan ngebor di situ. Patah alatnya. Di alatnya itu sampai patah, bolak-balik itu. Tapi airnya bening sekali, karena di situ sumber besar. Semakin banyak batunya, biar semakin bening. Sengkaling wisata itu salah satu contohnya. Airnya bening banget. Gitu ya. Semakin nggak banyak batunya, biasanya semakin keruh. Biasanya saya nggak ngejas itu. Kayak gitu. Tapi kalau ada ilmunya, wah ini sumber minyak ini yang harus dibor lewat sini, ada itu ilmunya. Tapi bukan ilmu kita gitu. Ya, gitu. Nah, ada ilmu-ilmu itu sampai ngebor di tengah laut itu ada ilmunya. Tuh. Kenapa ngebor di situ? Nggak asal ngebor itu, ada ilmunya. Tapi itu kan bukan train error kalau ada ilmunya. Iya kan? Gitu loh. Ini hanya coba-coba. Ini contohnya nih. Sumber minyak yang nggak pakai ilmu. Yang ketiga melalui otoritas. Wah, mulai pejabat ya yang berwenang, pemimpin semua ya, itu dianggap kebenaran itu datang dari beliau-beliau itu. Walaupun belum tentu. Ya kan? Belum tentu. Kebenaran itu datang dari para otoritas. Kenapa? Yo, pejabat juga manusia. Iya kan? Tapi itu masih bisa dipegang tentang kebenarannya. Tapi tinggal berapa persen kebenaran itu. Karena punya otoritas. Yang sangat kental itu ketika pemimpinnya adalah ketua adat. Wah itu benar-benar ditaati betul ketua adat. Ada yang dari pelosok di sini, dari pedalaman. Oh kalau kami ceritanya, oh ketaatannya luar biasa itu. Gitu. Kalau di keagamaan, kalau saya bandingkan antara misalnya loh ya, ini misalnya antara NU sama Muhammadiyah itu lebih taat orang NU, ya enggak? Nah, kamu amati aja kayak gitu. Mungkin di agama lain juga begitu, ya. Macam-macam lah ya, para tokoh agamanya. Yang keempat secara spekulasi, contoh membuka usaha yang dijalankan seseorang. Ya kan ada kan orang jualan itu kadang-kadang nggak mikir, nggak ada ilmu, nulis pokoknya dodolan, gelek nafkah. Kan nggak semua orang usaha itu pakai ilmu, ya nggak? Kadang dihitung-hitung, diletakkan strategis, malah nggak laku. Sorry ya, maaf ya. Tapi justru diletakkan di dalam kampung, masuk gang, laku loh, ya loh. Pernah nggak ada yang jualan kayak gitu? Pernah, ada. Di pinggir jalan dia jualan nggak laku, masuk gang masuk laku itu. Kan penuh misteri. Dari sisi dunia marketing, nggak seberapa masuk akal itu. Iya toh? Bagaimana di dalam kampung bisa lebih laku daripada di pinggir jalan? Bisa diterusin lebih jauh itu ternyata. Apa rahasianya? Nah, kayak gitu. Artinya apa? Kebenaran itu tak selamanya bisa diotak-atik dengan otak. Ada yang di luar dugaan, otak nggak mengatasi, keyakinan yang membenarkan. Benar itu. Yang bagi rezeki itu manusia. Ya toh? Ada beberapa istilah rezeki itu yang kadang-kadang datangnya, maaf ya, nggak selamanya harus dikejar. Saking hebatnya seseorang itu biasanya. Dan kadang Allah itu nggak pandang bulu, Tuhan itu. Kadang-kadang pendidikannya rendah lebih kaya daripada yang pendidikan tinggi. Percaya tidak ada di masyarakat. Semakin tinggi pendidikan, ternyata juga semakin kalah dengan yang guys seberapa tinggi pendidikannya. Seakan-akan Tuhan itu nggak adil, seakan-akan. Itu pun kata kita. Ya, toh? Ternyata Tuhan membagi rezeki seperti itu. Gitu. Ya. Terus yang spekulasi ini. Yang kelima agama, ya terutama agama Sawi yang bisa dipegang kebenarannya. Itu juga begitu.
bisa menjadikan kebenaran itu terjadi dan bisa ditemui. Nah, agama. Kebanyakan ada kita punya keyakinan, bahkan negara kita mengharuskan beragama, apapun agamanya itu, ya toh, supaya mencapai kebenaran yang hakiki, terutama agama samawi. Oke. Dengan kebenaran akal sehat juga ada. Nih ya. Nih, contohnya para pemikir Tiongkok yang melahirkan ajaran Kungfusi. Mungkin yang dari Chinese ngerti ini. Ya, ada 3 ajarannya untuk mempersoalkan permasalahan itu. Ya, karena akal sehat itu bisa jadi ada batasnya, ada masanya, ada keterbatasannya. Pada hal tertentu juga akan bergeser kebenarannya. Karena kekuatan akal Mas ya. Ya, tapi masih bisa dibenarkan. Walaupun sebatas akal sehat. Sebab ada sesuatu yang akal sehatnya itu melampaui dari hal biasanya, melebihi orang kebanyakan gitu loh. Nah, ada Steve Jobs, ada lagi siapa? Eh, Elon Musk, ya toh? Ada lagi siapa? Yang jual buku, Jeff Bezos, ya. Itu visioner banget itu, mikirnya gak seperti kita kebanyakan orang, gitu. Dengan akal sehatnya, yang pikirnya itu revolusioner. Jadi nggak evolusioner, bukan. Jalan cepat mikirnya. Tesla itu kemarin itu di California sudah bisa mengalahkan Toyota tingkat penjualannya. Padahal Toyota dibangun puluh-puluh tahun. Tesla kan baru kemarin. Dan mobilnya seperti HP. Iya toh, bergerak, digerakkan dari baterai. Seperti HP. Baterainya bisa menggerakkan rodanya. Iya toh. Dan belinya juga seperti HP. Online, diklik, minta warna apa, tipe apa, datang mobilnya. Itu kayak tuku HP macam kan gitu. Aneh saat sekarang. Tapi coba lihat di jalan. Sepeda sama mobil listrik. Mulai banyak nggak? Mulai banyak. Dulu dia aneh. Dulu Matic itu dianggap aneh dulu. Apalagi pertama keluar dengan starter dengan suara keras. Itu kan starternya yang sepeda. Matic lama-lama diperhalus seperti mobil. Langsung nyala. Sekarang dianggap aneh. Sekarang lihat aja, mulai banyak ini mobil listrik, sepeda listrik. Gimana suatu saat nanti di negara-negara Eropa nanti tahun 2025 dilarang mobil konvensional. Ngeri nggak? Ngeri. Di Jepang aturannya tahun 2030 dilarang mobil konvensional, harus pakai listrik kabeh. Ya apa? Sing susah ini kampus Asia, colokane akeh meniki. Sepedanya dicolok listrik kabeh. Ya, untung sudah disediakan di Asia. Hebat ya Asia itu. Nah kayak gitu. Datangnya dianggap mana orang visioner itu ya. Oke. Nah, lalu kita masuk ke mulai ke jantungnya. Nah, oke. Apa itu penelitian? Begitu banyak definisi-definisi yang diciptakan oleh para pakar metode penelitian. Cuma saya ambil satu aja, ini salah satunya. Siapa ini yang tanya? Halo? Kok? Halo? Jepang Amerika. Jepang Amerika atau di Jakarta tapi Halo, siapa yang tanya ini? Oh, sudah. Oke. Gak apa-apa loh. Kalau ingin tanya-tanya saja, ya, gak apa-apa. Kalau bisa diskusi, boleh nanti. Tidak harus menunggu, tak kasih waktu diskusi. Boleh langsung di setelah untuk ditanyakan, boleh. Nah,
Oke, kembali ke definisi. Banyak definisi yang ditulis di berbagai buku, di berbagai jurnal. Tapi saya nggak terlalu banyak yang menyederhanakan bahwa penelitian itu adalah proses menemukan solusi masalah setelah melakukan studi yang mendalam dan menganalisis faktor situasinya. Jadi penelitian itu ujung-ujungnya adalah mencarikan jawaban. Nanti Bapak Ibu membuat skripsi juga begitu. Apa benar masalah yang dirumuskan di dalam penelitian itu namanya rumusan masalah, itu terjawab enggak? Itu. Bahkan dibantu dengan hipotesis, kesimpulan sementara atau dugaan sementara. Terjawab enggak kira-kira hipotesisnya? Kalau terjawab juga enggak apa-apa, enggak terjawab bertentangan juga enggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu enggak perlu sampai memaksakan diri bahwa variabel ini harus berpengaruh, tidak perlu. Gitu. Tidak berpengaruh pun nggak masalah. Bahkan itu temuan Bapak Ibu sekalian. Tinggal ditunjukkan kenapa ini tidak berpengaruh. Alasannya apa. Gitu loh. Jadi itu nggak masalah. Jangan kalau hasilnya nggak berpengaruh, jangan dipaksakan berpengaruh. Itu bagus malahan. Karena hasil penelitian itu kategori eh, keautentikan dari penelitian. Nggak perlu direkayasa. Kenyataannya nggak berpengaruh, nggak apa-apa, tinggal dibuatkan alasan kenapa tidak berpengaruh itu. Begitu ya. Karena ada beberapa yang kalau nggak berpengaruh nggak baik, itu nggak ada kayak gitu-gitu nggak ada. Gitu. Jadi ujung-ujungnya adalah mencari jawaban dari permasalahan yang ditentukan di dalam rumusan masalah itu. Terjawab nggak kira-kira? Gitu. Gitu. Studi yang mendalam, iya, karena prosesnya kan nggak gampang. Ada tahap-tahapannya dalam penelitian itu. Gitu. Tidak sedikit untuk memutuskan dengan waktu cepat, enggak semudah meletakkan tangan. Ada masalahnya apa, nanti dia pakai analisis apa, ya toh? Pengaruhnya besar apa kecil, signifikan apa tidak. Kalau kuantitatif loh itu. Dan datanya diolah dulu. Ini valid apa tidak, reliable apa tidak, diukur semua, bukan sekedar hasilnya, datanya juga diukur. Layak dilanjutkan apa tidak. Kalau pakai regresi, pakai uji simple klasik. Kalau nggak apa-apa, pakai PLS, pakai SEM, boleh. Jadi ada proses dari awal itu ternyata panjang gitu loh. Jadi ya hasil yang bisa dipertanggungjawabkan itu ternyata hasilnya panjang. Dan kalau gosip ya nggak perlu kayak gitu, gosip aja kok ya. Kalau dibuktikan malah nggak seru katanya, karena digosok semakin sip gitu. Katanya begitu. Nah, kalau dibuktikan ya selesai gitu. Kayak gitu saja. Nah, di dalam penelitian ada beberapa istilah kelihatannya sama tapi berbeda. Contohnya itu, ada kata metodologi, ada kata metode. Itu beda. Kalau metode nggak salah ini ya, teknik cara ini nggak sudah tak. Nah ini cara sama sebenarnya metode, tapi menekankan pada lebih fokus ya. Cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan. Cara. Tetapi kalau metodologi, ilmu berbagai cara metode, nah, berbagai cara metode, bukan hanya cara saja, berbagai cara metode untuk menyelesaikan permasalahan itu. Maka mata kuliah yang tepat namanya sebetulnya bukan metode penelitian, tapi metodologi penelitian. Karena maknanya lebih luas. Setiap skripsi, setiap karangan ilmiah yang lain, setiap jurnal bisa dideteksi dengan metode yang berbeda-beda. Makanya yang paling tepat metodologi, bukan metode. Kayak gitu. Ya. Oke. Ini kalau bayangkan ini definisi yang lain meliputi apa saja itu kan panjang itu. Jadi nggak sekedar cari solusi gitu enggak. Bahkan datanya miliaran.
Bahkan mungkin triliunan ada di internet itu. Cuma carilah yang relevan saja. Karena banyaknya data itu sungguh luar biasa di internet. Kalau diambil semua jelas nggak mungkin. Ya loh, cari saja yang relevan dengan penelitian Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu harus harus paham dulu apa itu data. Sama nggak dengan informasi? Kira-kira sama nggak kira dengan informasi? Data itu ada yang bisa nggak? Bedanya data dengan informasi. Ayo, ada yang bisa nggak? Ini sambil santai-santai saja, nggak usah terlalu serius ya. Nggak ada. Data itu belum bisa dibaca, saudara. Belum ada artinya, belum ada maknanya. Tetapi kalau informasi itu sudah bisa dibaca, ada maknanya, kan gitu. Lambang abjad di ABCD sampai Z ada artinya nggak? Nggak usah terlalu banyak lah. Huruf P saja ada artinya nggak di situ? Dari A sampai Z? Nggak ada artinya. Tapi kalau itu ditancapkan di pinggir jalan, ada artinya nggak? Ada artinya. Sudah jadi informasi. Apalagi kalau dicoret gini, seret. Tambah maknanya dilarang parkir. Gitu loh. Ya. Itu bedanya data dengan informasi. Oke. Selanjutnya, ya, 4 kata kunci dalam metode penelitian. Ada cara ilmiah, ada data, ada tujuan, ada kegunaan. Ini 4 kata kunci dalam penelitian. Nggak boleh dihilangkan. Ya. Penelitian harus dilakukan dengan cara ilmiah. Oh, apa ilmiah itu? Kan gitu ya. Selama ini kita sering ngomong ilmiah, dunia ilmiah. Apa itu ilmiah? Ya. Dikatakan ilmiah harus rasional, empiris dan sistematis. Minimal itu. Ya. Masuk akal. Kalau dipikirkan masuk akal. Ini nggak masuk akal, bukan ilmiah, walaupun terbukti. Walaupun terbukti. Contohnya kayak gini. Perut Bapak Ibu sakit. Pergi ke dokter gak sembuh. Tapi pergi ke dukun sembuh. Ilmiah nggak itu? Ayo. Perut Bapak Ibu sakit. Dibawa ke dokter nggak sembuh. Tapi dibawa ke dukun sembuh. Terbukti nggak itu? Terbukti. Tapi ilmiah nggak? Tidak, Pak. Nggak ilmiah. Karena nggak masuk akal gitu loh. Bahkan nggak ada buktinya. Bahkan nggak kasat mata, nggak empiris, nggak sedia mati. Tapi terbukti. Karena penyebab rasa sakit itu berbeda. Kalau rasa sakitnya itu kena santet, oh guna dokter ping piro gak waras itu. Parasnya ke orang pinter, ke tokoh agama yang bisa, ke orang supranatural, ya, termasuk ke dukun, termasuk ke dukun, enggak ya. Tapi saya nggak nganjurkan ke dukun ya, syaratnya terlalu banyak. Sembuh, iya, karena dilihat penyebab rasa sakitnya. Kalau rasa sakitnya perut sakit karena keracunan makanan, nah ada kemungkinan tuh ke dokter sembuh. Dan itulah yang dikatakan ilmiah, karena bisa dibuktikan. Tadi Bapak makan ini ya, ini ya, ini ya. Ditakoni itu, terdeteksi semua, ya enggak? Dan kelihatan buktinya, bisa diamati. Tapi nek kena santet,
Bisa diamati enggak? Gak ketok kasat mata, yang kerja bukan orang di situ. Iya loh, makhluk selain kita. Diperiksa dokter enggak kenapa-kenapa ya, Pak. Ya, Pak. Ya, kan gitu tuh. Berapa kali ke dokter diperiksakan kemana-mana enggak kenapa-kenapa ya, Pak. Loh, ya, Pak. Itu salah satu bukti. Yang kedua adalah empiris, teramati ini. Ya, dapat diamati oleh indera manusia. Sehingga orang lain dapat mengetahui dan mengamati cara-cara yang digunakannya. Gampangannya ilmu ketok ya masuk gak iso, gitu. Gitu loh. Bisa diamati itu. Perubahannya juga bisa diamati. Nah, beda dengan ilmu tadi itu. Gitu. Gak iso diamati. Mau gak kasat mata, bahkan mungkin gak terdengar oleh telinga. Gitu. Yang ketiga sistematis. Sistematis itu adalah proses eh, tahapan yang urut dari awal sampai akhir. Gitu. Jadi urut dari tahapan-tahapan yang terjadi di lalu itu urut, namanya sistematis, kayak gitu. Jadi nggak asal meneliti, ada masalah langsung selesai tidak. Tapi ada tahapan berikutnya, di samping ada masalah, dicari penyebabnya masalah apa, variabelnya apa saja, ya toh? Kenapa bisa begini, bahkan dihubungkan dengan teori, benar apa enggak, ya toh? Dibuatkan hipotesis lagi. Terus bagaimana penyelesaiannya? Dibuatkanlah instrumen untuk mencari data. Dites datanya ini valid apa tidak, loh itu. Baru nanti menghasilkan, bisa diteruskan. Lalu dibahas, berakhir dengan kesimpulan. Kayak gitu skripsi itu. Ya. Tapi zaman Bapak Ibu lebih enak, lebih mudah. Karena kecanggihan teknologi sekarang luar biasa, apalagi ada AI. Wah, dulu zaman saya nggarap skripsi itu paling cepat selesai itu 2 bulan, 3 bulan. Paling cepat itu. Ngetiknya pakai mesin ketik, saya kuis punah mesin ketik. Kalau dicoret dari awal lagi, kepiye ngapusin? Bagaimana geserkan hurufnya mesin ketik? Sekarang Bapak Ibu hidup di zaman yang enak. Dicoret, ya yang dicoret dihilangkan, hurufnya bisa digeser. Enak kan? Enak, nggak perlu cepat-cepat. Nulis kadang-kadang nggak perlu, copy paste. Hmm, kan? Kayak gitu. Tinggal mengelolanya kata-katanya. Bagaimana supaya nggak sama persis. Karena nanti ada cek plagiasi. Gitu ya. Oke. Nah, tadi itu sistematis. Tadi sudah apa namanya penjelasan dari sistematis itu. Tahapan-tahapan dimulai dari mulai ada masalah, menghubungkan dengan teori, lalu mengumpulkan data, sudah saya jelaskan pakai analisis apa, lalu dibahas sampai diinterpretasikan data itu seperti apa, lalu kesimpulan. Bahkan ada yang terakhir lagi, namanya saran. Di bab 5 itu ada kesimpulan dan saran. Kayak gitu. Nah, kelihatannya gampang, iya gampang. Kalau kita benar-benar serius garapnya, nggak ada kata sulit, benar. Gitu. Apalagi sering lihat skripsi-skripsi yang mirip-mirip dengan milik judul kamu, itu akan jauh lebih cepat sekali selesainya. Gitu loh. Boleh kok pakai variabel yang sama, judul yang sama itu boleh. Kan waktunya berbeda. Bahkan mungkin objeknya berbeda. Bisa jadi hasilnya juga berbeda, nggak sama, gitu loh. Walaupun judulnya sama, gitu. Jadi kalian lebih enak sekali karena referensinya penelitian yang sejenis itu luar biasa banyaknya daripada zamannya Pak Bukhari dulu, gitu loh. Itu aja harus ke perpus karena internet itu masih barang langka zaman saya dulu, gitu.
Mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang seusia saya mungkin merasakan itu. Ya, nggarap skripsi, nggarap tugas, gitu. Itu pakai mesin ketik dulu. Di kelurahan aja pakai mesin ketik, di kelurahan itu cetok, 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 cetok. Gitu. Aduh. Sekali muncul printer suaranya keras, krek, 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 gitu. Sekali muncul printer. Nggak tahu, kalian masih ingat apa enggak itu? Oke ya, ini dikatakan sistematis. Datanya pun harus diukur. Sebab kalau datanya nggak valid, harus dibuang datanya itu. Bahkan kalau item pertanyaannya nggak valid, yang diukur itu, dibuang Bapak Ibu. Nggak boleh dilanjutkan. Loh, gitu ya. Ternyata untuk mengambil kesimpulan, supaya bisa mendapatkan jawaban, itu panjang prosesnya. Cuma bedanya zaman saya dengan Bapak Ibu lebih enak, zaman Bapak Ibu lebih cepat. Gitu loh. Dan ingat Bapak Ibu bisa dibantu orang lain. Ingat itu catatan. Ya. Jadi skripsi yang Bapak Ibu buat bisa dibantu orang lain. Misalnya, Pak, saya nggak bisa statistiknya, saya minta pertolongan orang lain. Boleh? Boleh. Boleh. Gitu. Karena nanti kalau sudah digarapkan, Bapak Ibu harus minta diajari. Apa maksudnya itu? Sebab yang ujian bukan yang membantu Bapak itu, tapi atau Ibu, tapi Bapak Ibu sendiri yang ujian. Supaya bisa menjawab pertanyaannya penguji. Paham yang ditanyakan itu. Jadi harus minta diajari sama yang membantunya. Oke ya, diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Dibantu orang lain atau pihak ketiga boleh. Kan enak. Yang penting bisa paham apa yang ditulis di dalam skripsi. Gak mungkin kita menuntut orang lain paham. Yang ujian Bapak Ibu, ya toh, nanti harus minta diajari. Karena kita kan bukan Superman, apa-apa bisa. Superman aja ada kelemahannya. Kita kelemahannya di statistiknya misalnya. Kelemahannya di alat analisisnya misalnya. Nggak apa-apa, dibantu orang lain nggak apa-apa. Boleh. Oke ya. Oke. Terus yang kedua, reliable. Nah, reliable juga ini dua alat ini antara valid dan reliable itu juga mengukur data, yaitu instrumen yang ada di dalam kuesioner kalau pakai kuesioner yang kuantitatif itu dua alat ini dipakai, gitu loh. Jadi reliable itu kalau keajakan data dalam interval waktu tertentu cocok nggak ini untuk digunakan di mengukur kuesionernya itu, gitu. Untuk menyelesaikannya itu. Nah, kalau validnya itu di item pertanyaannya itu. Itu kan semuanya alat adalah alat yang digunakan untuk ngambil data. Kalau hanya sekedar motong kertas saya nggak perlu gergaji mesin ya. Kalau kayak cutter gunting cukup. Kelihatannya itu lebih reliable. Ya, kayak motong pohon, nah itu baru. Sama-sama memotong loh. Ya. Makanya dua syarat ini, valid sama reliable, harus dipenuhi untuk mengukur data. Dan yang terakhir, objektif. Objektif itu kebalikannya subjektif. Dalam jumlah sampel yang besar atau mendekati populasi, itu kadang jauh lebih baik. Karena kita tidak diharuskan harus meneliti semuanya berupa populasi. Apa enggak boleh meneliti semuanya? Tambah boleh. Boleh. Penelitian yang paling bagus itu penelitian populasi. Semua datanya diambil dijadikan responden. Hanya saja kalau jumlahnya terlalu besar, kurang efektif. Kalau jumlahnya terlalu besar, ya, misalnya meneliti penduduk Indonesia, oh gak mari-mari, ya, ya cukup diambil sampelnya saja. Tapi kalau jumlahnya nggak terlalu besar, nggak apa-apa, diambil semuanya. Apalagi di bawah 100, ya, tambah diambil semuanya saja. Masuk ke dalam penelitian sampel jenuh atau
sampel sensus atau sampel populasi. Boleh. Istilahnya berbeda-beda tapi maknanya sama. Oke ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Pak, maaf izin bertanya. Nah, silakan, silakan. Pak, itu kan misalkan kita mau memulai penelitian kan biasanya di suatu perusahaan. Kalau Ya. misalkan kita penelitiannya itu di UMKM misalkan gitu, gimana sih Pak? Boleh atau tidak sih? Atau harus di suatu perusahaan yang memang terbukti dia perusahaan besar gitu? Meneliti minimal tidak tidak perusahaan besar itu tidak. Yang penting organisasi itu sudah bagus, sudah ada struktur organisasinya, misalnya begitu, itu sudah boleh. Karyawannya minimal 30 karena persyaratan dari penelitian kalau kuantitatif itu minimal respondennya 30. Jadi paling tidak karyawannya minimal 30. Kalau kuantitatif. Kalau kualitatif boleh, 3 boleh, nah, 2 juga boleh. Nah, Jadi itu nggak harus perusahaan yang besar ya Pak? tidak Pak, tidak harus perusahaan yang besar. Minimal Kalau karyawannya 30 Pak. 30 itu kan kalau bukan perusahaan besar. Gitu loh. kalau misalkan dari UMKM dia yang berangkat dari UMKM dia udah mulai meranjak ke lumayan besar gitu gimana Pak? Kalau UMKM, misalnya karyawannya cuma 15 misalnya, kita kan bisa ngambil lebih dari satu UMKM. Kalau penelitian kuantitatif. Itu bisa lebih dari lebih dari satu. Ada 2 UMKM, sehingga karyawannya bisa sampai 30 minimal. Syukur-syukur di atas 30. Apalagi kalau perusahaan besar, kan itu ada skalanya. Dikatakan perusahaan besar, menengah, kecil itu kan ada ciri-cirinya. Bahkan dari sudut karyawan itu berapa orang karyawan dikatakan perusahaan besar, perusahaan sedang, perusahaan kecil. Perusahaan kecil aja bisa kok, asalkan minimal karyawannya 30. Kayak gitu. Karena persyaratan jadi responden itu minimal 30. Paling enak marketing. Ya, kok bisa Pak? Karena marketing itu yang membeli produk perusahaan yang diteliti, yaitu konsumen atau pelanggan. Itu jumlahnya kan nggak terhingga kadang-kadang, saking banyaknya. Oh ya. Tapi kalau karyawan, ada kecenderungan kalau perusahaan kecil, jumlahnya terbatas, nggak terlalu banyak. Tetapi kalau marketing, banyak jumlahnya. Orang yang beli di situ kan banyak. Bahkan nggak terhitung. Nah, Kalau misalkan dari marketing itu bukan dari perusahaan, misalnya dia tuh pembelinya tuh banyak Pak, cuman dia tuh dari bukan dari perusahaan yang dibilang besar juga enggak, tapi dibilang kecil banget juga enggak gitu gimana? Menengah ya, bidangnya menengah. sebentar Pak. Sebentar, suaranya gimana? Kamu kurang kurang jelas Pak suaranya, nggak tahu kenapa. Mungkin agak Ini Pak, sinyal. misalkan ya Ya. seperti yang saya bilang di awal tadi, yang misalkan dari UMKM Pak. Nah, misalkan itu yang diambil penelitiannya dari marketingnya, itu juga Hmm. itu itu termasuk tapi masuk tergantung dari karyawannya juga nggak sih Pak? Atau nggak perlu dia dari karyawannya ya? Kalau penelitannya MSDM, karyawannya yang dilihat Pak. Kalau penelitiannya marketing, konsumennya yang dilihat Pak. Itu. Jadi kalau Bapak meneliti Nah, marketingnya dari kalau UMKM, misalkan dilihat dari kalau gini saya lanjutkan, kalau Bapak meneliti di UMKM yang kecil, misalnya begitu, di bagian marketing, marketingnya yang diteliti berkaitan dengan pemasarannya, itu konsumennya Pak yang diteliti. Tetapi kalau meneliti karyawannya, walaupun bagian marketing, ya berarti Bapak meneliti MSDM-nya, walaupun kerja di bidang marketing, gitu loh, kayak gitu maksudnya. Makanya saya nanti, terima kasih. kenapa Pak? Jadi apa misalkan mau dari UMKM tuh misalkan ngambil dari marketingnya aja itu nggak apa-apa ya Pak? Maksudnya itu dari Boleh, marketingnya, jadi dari konsumennya. boleh Pak. Perusahaan kecil saja kalau pakai marketingnya itu berjumlah 30,
Boleh diteliti, nggak apa-apa. Karena para pakar statistik sudah sepakat untuk penelitian kuantitatif itu minimal 30 orang gitu. Kalau di kampus-kampus lain, wah, malah nggak seberapa itu Pak, nggak seberapa dianjurkan 30 itu. Kalau bisa di atas 30 gitu loh. Nah, saya itu hanya mengikuti para pakar statistik aja, batas minimalnya 30. Batas minimalnya, baru bisa diteliti. Kenapa harus 30? Karena supaya bisa membentuk kurva normal, Pak. Itu salah satu persyaratan. Kalau datanya nggak normal, nggak bisa. Gitu. Nah, apalagi nanti ada uji normalitas. Oh, kayak gitu. Nah, di asumsi klasik itu ada salah satunya uji normalitas, uji hetero, ada uji multikol. Kalau datanya time series, ada uji auto. Ujinya itu banyak, ya. Nah, kalau datanya teris saja yang pakai autokorelasi, kalau datanya enggak time series alias cross section, enggak usah pakai uji autokorelasi. Nanti ada kok, dan Bapak tinggal masukkan datanya di SPSS itu keluar sendiri. Makanya saya anjurkan kuantitatif itu begitu. Datanya dimasukkan, nanti yang proses alat analisisnya, SPSS-nya. Bapak tinggal nunggu hasilnya dan baca saja. Makanya saya katakan lebih cepat selesai. Gitu loh. Itu enaknya kayak gitu. Bukan berarti Pak Bukhari batasi, tidak, gitu ya. Yang ngambil yang lainnya kualitatif boleh, tapi bukan berarti saya membatasi. Biasanya yang berkualitatif rata-rata itu lama-lama, gitu loh. Nah, supaya nggak bayar SPP lagi, mending yang cepat selesai saja. Itu cara praktis saya berpikir, gitu. Bukan membatasi, tidak. Bagaimana Pak? Baik, sudah Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Pak Mungkin, Bukhari izin bertanya boleh Pak? oke, monggo. Urip Dadang Pak. Pak Dadang. Siap. Ya. Pak, jujur saya kan memang baru pernah akan membuat seperti ini, jadi izin Oke. bertanya. Ya. Pak, kalau saya misal ngambil yang di marketing ya Pak. Oke, oke. Marketing, kemudian dari tadi judul yang Bapak sampaikan, biar juga apa ya, ada hubungan korelatif dengan apa yang sering kami temui di lapangan. Kalau Iya. misal nih Pak, judulnya adalah pengaruh promosi digital pada penentuan pembelian produk UMKM. Misal Oke. ya Pak, ini kan berarti Bisa. yang diwawancara adalah pembelinya ya Pak. Iya, betul. Cuma Berarti nanti, Pak, cuma gimana Pak? nanti variabelnya X-nya jangan satu, Pak. Ya, jangan Boleh hanya satu penjual ya berarti ya. ya, X-nya harus dua. Kalau satu terlalu sederhana, namanya regresi sederhana nanti. Jadi minimal X-nya ada dua, X1 dan X2. Oke. Bapak sudah bagus itu, variabel X1-nya sudah muncul, tinggal X2-nya apa. Gitu Oh loh. gitu Pak. Ya karena Iya, saya tertarik dengan tadi yang Bapak sampaikan apa namanya. ya, eh Maksudnya biar mempermudah ya, karena ya. terima kasih juga Pak diberi jalan yang agak mudah karena untuk mengerjakan tugas ini. Ya, Karena ya Pak. jujur, karena bekerja ya pasti kita harus bisa bagi-bagi semuanya bisa bekerja. Iya. Baik Saya Pak. jujur, Gimana? nah, jujur Pak, seandainya ini nggak kuliah gitu ya. Wah, saya anjurkan yang agak rumit-rumit itu, yang agak lama-lama selesai itu, karena itu tingkat kesulitannya ada. Sementara Bapak Ibu ini kan bukan orang biasa ini. Kesibukannya itu loh tinggi gitu loh. Jadi yang Iya, penting selesai. Itu yang saya inginkan. siap. Cari yang rumit-rumit itu yo, kasihan juga. Bertahap ya Pak ya, dari yang mudah Ya, dulu. betul. Itu. Baik, Nah, terima kasih loh Pak. terima kasih Pak Buhari. Oke, sama-sama. Mungkin ibu-ibu silakan. Mbak Verlita, Mbak Widya, ya toh? Banyak ini ibu-ibu, Mbak Ana, loh kan banyak. Yang lainnya, ini yang kelihatan di layar, belum yang mbak-mbak di sini, gitu. Boleh tanya, nggak usah malu-malu loh ya.
Ya, nggak masalah kok. Saya senang ditanya malah. Saya malah bingung kalau diem semuanya ya. Nggak apa-apa, tanyakan. Saya hanya mengharap Bapak Ibu cepat selesai. Jadi sarjana. Kan gitu. Ya toh? Tapi nggak mengurangi mutu gitu loh. Tetap bermutu. Nah, pertimbangan supaya nggak terasa kesulitan itu dicari yang praktis saja tanpa mengurangi kualitas. Karena background Bapak Ibu nggak seperti anak reguler yang nggak kerja. Bapak Ibu kan kerja, kan sudah ribet itu. Sudah ngurusi pekerjaan, sudah mengurusi anak rewel, ya, sudah ngurusi bapak rewel, ya, kan gitu. Nanti ternyata banyak sekali halangannya, garap skripsi atau banyak direweli. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Boleh. Kalau nggak ada saya lanjutkan. Gitu ya. Boleh dicegat di tengah jalan, kepinginannya silakan. Malam Pak Bukhari. Wah, Pak Haji nih itu tadi. Ya Halo, Pak, halo, Pak saya Haji. Pak. Pak, saya terlambat tadi, ada kepentingan di luar. Ya. Ini Oh, Pak, gitu. jadi ada beberapa hal sih Pak. Ya. Pertama, kalau bisa disertakan RPS-nya ya Pak ya. Oh iya, RPS-nya, iya, iya. Iya, karena kalau saya belajar itu saya selalu lihat RPS-nya Pak. Ya, Karena dari RPS saya bisa tahu materi-materinya, kemudian penilaiannya, referensinya. Ya. Itu menurut saya penting sekali Pak. Iya. Nanti saya kasihkan Pak. Iya Pak. Kemudian yang kedua Pak, tadi kan Bapak jelaskan bahwa ada seperti kurva regresi dan seperti itu ya. Berarti kan itu kan ilmunya ini ya Pak ya, statistik kan? Statistik, betul. Pertanyaan saya adalah apakah di mata kuliah metode penelitian ini kita akan diajarkan statistik berkaitan dengan metode penelitian atau kita harus menunggu mata kuliah statistik yang nanti akan baru diajarkan di periode 2 Pak? Oh gitu. Begitu Pak. Dan kemudian yang ketiga Pak, terakhir Pak. Ya. Iya. Tadi kan Bapak menjelaskan bahwa ini kan memberikan metode supaya kita bisa menyelesaikan skripsi dengan cepat ya Pak ya, praktis. Ya. Ya. Terus kemudian kita tahu bahwa ada metode-metode penelitian Pak, ada kuantitatif yang tadi Bapak sempat jelaskan, kemudian kualitatif, kemudian ada mix juga gabungan di antara itu Pak. Pertanyaan saya adalah apakah begitu? Apakah kita harus memilih salah satu atau bisa juga memakai mix method tadi itu Pak, antara gabungan antara kuantitatif dengan kualitatif? Hanya itu saja Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Haji. Oke, yang pertama nanti tak kasihkan. Itu sudah ada. Itu RPS-nya. Cuma nggak seideal kelas ini. Saya katakan maaf dulu. Nggak seideal kelas ini karena pertemuan kita cuma 7 kali. Jadi nanti saya ringkas. Tapi kalau ingin format formalnya, ya, idealnya akan saya kasihkan. Sudah jadi kok. Sudah dikasihkan sama Kaprodi juga ke saya. Terus pertanyaan yang kedua, kalau masalah ilmu statistik, bisa kita masukkan ke sini, ke metode penelitian. Cuma nanti tabrakan dengan ilmu statistik. Tapi nggak apa-apa, bisa saya masukkan. Saya sisipkan bisa. Bahkan saya menghitung secara manual pun bisa. Kayak gitu. Ya, cuma biar tahu detail ini dari mana, angka-angka ini dari mana, biar tahu. Saya bisa masukkan tuh. Kalau itu nanti jadi permintaan, akan saya ajarkan. Gitu. Yang ketiga, berkaitan dengan pilihan berbagai metode penelitian, jenis penelitian, mulai kuantitatif, kualitatif, sama mixed. Ya. Ini pilihan. Dan saya kebetulan mengalami semua. Di S3 saya itu kebetulan mixed, Pak, disuruh pembimbing saya. Padahal sudah ngeluh kepala ini, mikir rumit-rumit, malah disuruh mixed. Ya. Jadi gabungan antara kuantitatif sama kualitatif. Yang pada awalnya saya kepingin kuantitatif saja, biar cepat selesai. Ternyata harus dilanjutkan ke kualitatif ini, Bukhari gitu. Pas saya masih ingat itu. Nah akhirnya ya jadi mixed akhirnya, walaupun agak pening-pening gitu Pak. Waktu bimbingan sama beliau-beliau itu. Ya alhamdulillah selesai. Artinya 3 analisa jenis penelitian itu dipilih salah satu. Dan yang paling cepat itu kuantitatif. Baru kualitatif,
dan yang terakhir mixed. Wah, itu waktu yang lama. Tapi saya nggak menghalang-halangi loh ya. Bila ada yang milih mixed gitu, boleh-boleh aja. Tapi yo tadi itu diukur dengan kemampuan si peneliti. Kalau kalau dikira itu kesulitan, yo jangan ditempuh kayak gitu. Ya, toh. Tapi kalau dikira itu mampu bisa menjalaninya dengan baik, yo nggak apa-apa, gitu loh ya. Saya kasih kebebasan. Sehingga nanti kalau ada masalah di, di apa namanya akhir proses penelitian terus agak lama, yo jangan salahkan dosennya karena memang begitu risikonya. Mixed kualitatif itu agak lama memang dari dulu. Satu lagi Pak, Ya, saya hanya mau beropini Pak. Oke, Pak Aji. Iya, jadi kan Bapak tadi menjelaskan bahwa seperti kayak apa hal-hal supranatural Oh itu iya, iya, rasio iya, dan itu betul. tidak ilmiah. Iya. Iya, betul. Nah, mungkin kalau saya melihat ya Pak ya, bahwa ini kan ilmu pengetahuan kan berkembang terus Pak. Betul. Kalau kita lihat dulu penyakit-penyakit yang baru kita ketahui disebabkan oleh bakteri, virus, itu kan dulu juga dianggap seperti kayak apa pengaruh dari ilmu sihir Pak. Iya, betul. Kalau kita lihat sejarahnya begitu Pak. Betul. Dianggap supranatural, tapi setelah ilmu pengetahuan berkembang pesat, mengetahui bahwa ada bakteri, ada virus, mikroba, dan kita bisa mengetahui bahwa itu ilmiah. Jadi kalau menurut saya ya Pak ya, menurut saya kalau ilmu pengetahuan akan berkembang terus begitu pesat, di mana dia akan bisa mendeteksi tentang supranatural Pak, iya, maka itu akan dikatakan secara ilmiah Pak. Bagus. Benar kan? Kalau bisa dibuktikan secara empiris dan kemudian akurat Pak. Jadi walaupun mungkin tidak kasat mata, tetapi bisa dibuktikan. Contoh yang tadi Bapak katakan sembuh. Mungkin sembuhnya bukan hanya kayak 1 dari 100, tetapi contohnya 100 dari 100. Maka itu kan sebuah absolut Pak. Ya. Jadi kalau menurut saya asalkan parameter-parameternya itu bisa dipenuhi dengan metode-metode dan kemudian dari perkembangan ilmu pengetahuan, menurut saya hal-hal yang mungkin dulunya kita anggap supranatural, nanti akan sedikit-sedikit lama-lama kita anggap itu bagian dari ilmiah Pak. Contoh pesawat terbang Pak, kalau kita lihat belajar sejarahnya, dulu kan pada waktu Wright Brothers berangan-angan untuk menciptakan pesawat terbang kan mereka dianggap orang gila Pak. Iya. Benar kan? Dianggap nggak ilmiah begitu Pak. Manusia tidak akan bisa terbang kalau kita lihat sejarahnya Pak. Bodoh kalian gila, lebih baik ngerjain yang positif. Tapi mereka tidak putus asa, mereka cari tahu cara-cara dievaluasi terus Pak. Akhirnya mereka yang bisa menemukan mesin Pak untuk membuat pesawat terbang pada masa sekarang. Jadi kalau menurut saya sih asalkan bisa memenuhi parameter-parameter Pak dan bisa dibuktikan dan kemudian kalau kita terus mencari tahu Pak dan mengembangkan, menurut saya sih salah satu bentuk ucapan syukur manusia kepada Sang Pencipta Pak. Itu salah satunya adalah menggunakan segala potensi yang ada di dalam dirinya untuk bisa mengembangkan, mencari tahu Pak rahasia alam. Tapi dengan catatan loh Pak, dengan catatan tidak melupakan bahwa hal-hal yang dia miliki seperti kayak IQ dan itu semua adalah pemberian dari Sang Pencipta. Itu saja Pak, terima kasih Pak. Oke, saya setuju dan sepakat dengan Pak Aji. Ini bagus juga Pak. Jadi perlu dikasih benang merah bahwa dikatakan nggak ilmiah itu ketika tidak bisa dibuktikan. Itu salah satunya. Nah, ketidaktahuan itu karena ilmu kita belum nyampe ke sana, gitu loh ya. Ceritanya kayak begitu. Tetapi yang ini benar-benar kerjanya bukan karena kita tidak tahu ilmiahnya, nggak bisa dibuktikan, dan memang ilmunya bukan ranah ilmiah gitu, supernaturalnya. Bisa kita mempercayai sebagai orang berkeyakinan ada dunia malaikat, dunia setan, dunia iblis itu ada. Orang yang berkeyakinan, bahkan kita disuruh ngimani hal-hal gaib, gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti itu nggak bisa dibuktikan secara empiris, gitu. Tetapi keberadaannya ada. Bahkan ada yang usil juga ada, ya makhluk-makhluk yang kayak gitu itu.
Tapi kalau latar belakangnya itu karena belum nyampe ilmunya ke sana, nah itu suatu saat bisa terbukti. Seperti tadi diterangkan Pak Aji tadi. Tetapi ada hal tertentu yang berbau supernatural kayak gitu. Itu pendekatannya bukan ilmiah malah non ilmiah gitu. Dan itu dibenarkan juga dari sisi pandangan yang lain, bukan dari pandangan yang ilmiah. Karena yang ilmiah nggak akan percaya karena dia selalu selalu menitik beratkan pada kasat mata, gitu loh. Salah satunya kayak gitu. Dan saya setuju dengan Pak Ade, bagus. Nah, karena memang perkembangan ilmu pengetahuan itu nggak bisa diketahui sekaligus langsung jadi. Berarti proses yang dulunya mustahil jadi nggak mustahil sekarang. Yang dulunya besi tenggelam, sekarang malah terapung, bahkan terbang seperti katakan Pak Haji. Kayak gitu. Jadi itu karena berbau ilmu pengetahuan. Ya berbau supernatural, itu dari awal bahkan sudah dijas, nggak akan bisa dibuktikan. Contoh Pak, saya terusik Pak, iya Pak. Contoh Pak, dulu kan tahunan yang lalu kan kita teringat Pak dengan metode pengobatan di mana kaki dicelupkan di gelombang seperti kayak magnetik, kalau kita tahu Pak. Kemudian airnya akan berubah menjadi kotor. Kemudian itu dikatakan itu penyakit-penyakitnya itu keluar semua dari pembuluh tapak kaki. Padahal sesungguhnya itu kan hanya sugesti Pak, tidak bisa dibuktikan. Kemudian juga mungkin kita tahu ada apa orang-orang mengaku orang-orang pintar Pak. Jadi bisa kayak penyakit-penyakit itu dipindahkan ke telur. Ya. Dipindahkan ke hewan, begitu Pak. Kemudian nanti urutannya disembelih. Iya, ini hitam penyakitnya sudah dipindah, tapi kenyataannya masih tetap sakit gitu Pak. Jadi menurut saya memang harus ada apa ya pembuktian begitu Pak. Bukan hanya kita apa ya kayak permainan sugesti aja Pak. Tapi memang bisa dibuktikan secara ilmiah kalau orang tersebut benar-benar apa sehat. Sehingga memang saya setuju Pak bahwa kita harus menggunakan rasio Pak, berpikiran secara nalar begitu Pak. Jadi kalau kita dinyatakan sehat, semestinya kita harus cek secara medis. Apakah benar saya dengan pengobatan ini saya sudah dinyatakan sehat dari penyakit saya? Itu Pak, terima kasih. Bagus Pak Haji. Nah, ini kayak gini nih Bapak Ibu sekalian ya. Ada cara pandang, cara pola pikir yang berbeda tapi sangat mendukung banget gitu loh. Ya, biar kita nggak berhenti di kita pelajari itu aja. Jadi berbeda itu penting, gitu. Terutama yang ada di sini. Bukan berarti berbeda itu harus pecah tidak, tapi justru saling mendukung gitu. Bagus. Oke, ada lagi nggak? Terutama ibu-ibu. Nah, ini ibu-ibu belum ada yang muncul sama sekali. Saya senang loh ditanya. Nah, itu Bu Esi Julita. Halo Bu Esi, selamat kenal. Kelihatannya pernah ketemu saya Bu Esi itu. Kenapa Pak? Belum pernah jumpa ya di mata kuliah yang belum ya toh. Oke Bu Esi, silakan. Pak, ini kan tadi Bapak yang ada waktu share screen itu tugas individu. Nanti kalau skripsi beneran itu bisa kelompokan apa individu, Pak? Kenapa bisa Pak? Lupa. Bisa berkelompok atau individu kalau tugas skripsi. Iya. Dalam membuat proposal mulai bab 1, bab 2, bab 3 sampai kuesioner daftar pustaka tadi itu kalau variabelnya ada yang sama, itu bisa kerjasama. Misalnya di bidang marketing, variabelnya ada yang sama pakai variabel harga. Maka teori-teori tentang harga bisa saling ngopi itu bisa. Gitu loh. Kan teori itu kan nggak boleh dirubah-rubah, harus apa adanya. Justru kalau dirubah nanti maknanya bisa berubah itu. Jadi kita tulis sesuai dengan apa yang membuat teori itu. Kayak gitu. Dan itu kalau sama dengan temannya, ya nggak apa-apa, bisa saling join itu. Bisa bekerja sama. Tetapi kalau berbeda variabelnya, ya nggak bisa. Atau alat analisisnya sama. Misalnya sama-sama PET analisis. Boleh. Teori-teorinya dipakai, boleh. Tambah bagus itu. Tambah cepat itu. Atau sama-sama regresi. Maka metode penelitiannya pakai alat regresi bisa. Saling contoh lihat temannya bisa. Walaupun nanti angkanya tentu berbeda. Hasilnya respondennya bisa jadi berbeda. Ya toh?
Sebenarnya jumlahnya berbeda, hasilnya ini berbeda. Tapi prosesnya sama. Pakai regresi, pakai PET analisis, pakai SEM, dan seterusnya. Nggak apa-apa. Kalau ada yang sama, boleh. Saling saling contohan, walaupun hasilnya nanti berbeda, nggak apa-apa. Boleh-boleh aja. Syukur-syukur ada yang pinter di sini statistik. Wah, tambah bagus itu ngajari teman-temannya. Dulu ada batch ke berapa itu? Batch ke-5 nggak salah. Tadi diajari semua teman-temannya. Dimasukkan data itu dalam analisis. Diajari dia pakai regresi, pakai PET itu diajari. Temennya itu. Akhirnya selesai. Nggak apa-apa. Walaupun dari berbagai itu hasilnya berbeda-beda. Karena datanya berbeda-beda. Variabelnya juga berbeda, ya, tingkat kevalidannya juga berbeda, tapi cara ngerjakannya sama, nggak apa-apa. Saling kerjasama nggak apa-apa, boleh, bagus. Jangankan kerja sama temannya, sama orang pihak ketiga aja boleh kok. Gitu, enak kan? Karena kita nggak selamanya menguasai 100% ilmu dalam membuat skripsi. Mesti ada sisi kurangnya apa? Oh, saya nggak bisa di sebagian ini. Butuh orang lain nggak apa-apa, boleh gitu loh. Kita kan bukan orang top. Pak Bukhari aja karena dulu ya nggak bisa kok, nggak bisa menguasai semuanya, harus belajar sama orang lain. Jujur ya, gitu. Jadi ilmunya itu nggak semuanya dikuasai, tidak. Butuh orang lain untuk mengerjakannya. Kayak gitu, Bu Esi. Mana Bu Esi tadi? Halo, Bu Esi. Mana Bu Esi tadi? Nah ini, masih di mute itu, nggak ada suaranya. Masih di mute. Nah, good. Gimana? Ya, jangan ke sama jangan kerja sama temen gitu loh ya. Cuma itu sebatas cara yang digunakan sama. Bisa jadi nanti hasilnya berbeda-beda gitu loh. Nggak apa-apa. Gitu ya. Besti. Maksudnya gini, Pak. Jadi satu bahan itu dikerjain sama satu kelompok gitu maksudnya. Atau Eh, Gini, setiap anak kan mengerjakan proposal sendiri-sendiri, bahkan nanti jadinya skripsinya juga sendiri-sendiri. Kalau masih ada kaitan kesamaan dengan miliknya temennya, ya nggak apa-apa, diskusi nggak apa-apa, kerjasama, gitu loh. oh Saling jadi individu ya, Pak ya? iya individu, saling support dong. Nggak boleh egois dong. Aku selesai, yang lainnya ditinggalkan saja. Yang penting kamu kan selesai. Oh jangan begitu ya. Ya, Ya. ya dibantulah temennya. Ya toh, kamu selama ini kurangnya apa mungkin saya bisa bantu gitu nggak apa-apa gitu. Amalnya tambah banyak nanti kok gitu. Kita kan nggak cari materi aja, cari teman gitu, cari persahabatan. Mungkin kali ini kita bisa menolong temannya, satu saat kita yang ditolong teman kan gitu ya, nggak gampangnya nggak pelit-pelit amat lah ya, gitu ya. Oke, apalagi nah bagus tuh Bu Mbak Esi, ada yang ditanyakan lagi boleh. Nih, Mbak Cantika, ada pertanyaan nggak? Nah, yang paling banyak itu Iya biasanya Pak, mau tanya. ya Masih belum terlalu paham Pak yang tentang metode kualitatif sama kuantitatif. Tadi oh, seperti apa ya Pak? oke. Kuantitatif namanya aja kuantitatif, selalu berhubungan dengan angka-angka. Bahkan yang tidak berbau dengan angka-angka pun akan dibuat jadi angka-angka. Itu kuantitatif. Instrumennya nggak berupa angka pun nanti akan dibuat diangkakan. Di kuesioner itu kan nggak pertanyaannya kan nggak berupa angka-angka, tapi diukur dengan angka-angka, dengan setuju, sangat setuju, netral, tidak setuju, sangat setuju itu ada angkanya, skalanya, namanya skala Likert namanya. Nah, jadi yang kualitatif aja dikuantitatifkan, diangkakan supaya bisa diukur. Tetapi kalau penelitian kualitatif ya murni, tentu selain angka-angka. Bahkan
keterlibatan peneliti pun dibutuhkan. Kalau kuantitatif kan nggak perlu dibutuhkan, nggak apa-apa. Kalau kuantitatif. Tapi kalau kualitatif, keterlibatan peneliti, karena dia sekaligus sebagai responden atau informan di dalam penelitian itu, maka diwajibkan ikut terlibat. Gitu loh. Dan kualitatif itu sangat mendalam banget pertanyaannya, sampai ke akarnya. Kalau kuantitatif kan cuma jawab sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju. Kan gitu aja kan sekali dikatnya itu. Sangat tidak setuju. Kalau sangat tidak setuju nilainya 1, kalau tidak setuju sangat 2, kalau netral 3, kalau setuju 4, kalau sangat setuju sekali 5, kan begitu. Selesai, jawab itu kan selesai sudah. Kan nggak dimintai alasan sama sekali. Pakai kuesioner itu. Tapi kalau kualitatif, oh jangan tanya. Harus sampai ke akar-akarnya. Itu penyebabnya. Makanya penelitian kualitatif itu lebih mendalam daripada kuantitatif. Kayak gitu. Nah, kalau Mbak Cantika tertarik di situ, ya nggak apa-apa. Tapi saya ingatkan, agak lama, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Gitu loh. Mbak Cantika kerja juga kan? Kerja? Oh kan? Iya, Nah, berarti waktunya kan terbatas juga. Digunakan untuk kerja, digunakan juga untuk kuliah. Tapi kalau ngatasi sih nggak apa-apa gitu. Tapi nanti kalau agak lama ya jangan jangan menyesal, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Mbak Cantika. Oke, nanti alat analisis juga beda-beda kok itu. Kuantitatif itu juga banyak, yang kualitatif juga banyak. Tapi persyaratan triangular di kualitatif itu kelihatannya suatu hal yang mutlak karena memang itu sumber informan yang memang harus ditelusuri lebih jauh. Ada metode triangular. Oke, ada lagi nggak? Bundi Ketut ini yang biasanya sering tanya ke saya. Iya, Pak. Ada Selamat nggak malam, Buni? Pak. Selamat malam Buni. Izin bertanya, Pak. Ya, monggo. Untuk teknik analisis data, kan tadi Bapak sampaikan ada uji normalitas. Nah, untuk baik kuantitatif dan kualitatif itu, apakah dibatasi? eh, kan ada beberapa biasanya, ada uji normalitas atau uji yang lain itu, Pak. Apakah ada minimal ada 3 uji itu atau boleh 2 atau berapa begitu, Pak? Oh, di kuantitatif itu familiar uji normalitas itu masuk kategori uji asumsi klasik loh ya. Ya. Itu nguji data, uji normalitas, uji multikoloritas, uji heterogeneisitas, uji autokorelasi kalau datanya time series, gitu. Kalau uji instrumennya, alatnya namanya uji validitas dan reliabilitas, gitu loh. Kalau di kualitatif ada sendiri namanya. Kalau di kualitatif uji-ujinya. Di kuantitatif saja sebetulnya yang diketahui bukan hanya itu, banyak Mas Yan, termasuk uji linearitas. Karena di regresi itu tidak hanya sekedar linear, tapi juga ada non linear. Ada lagi itu, gitu. Yang linear itu yang harus berganda itu ya, Pak? Iya, kalau sederhana nggak perlu di uji linear, cuma Oh, satu x-nya, ya yang toh. X-nya 2, Pak ya? Lebih dari satu, baru uji linear. Kalau uji sederhana nggak usah linear. Oke, apalagi seneng nih tanya ya. Tapi yang penting kerjasama gitu. Biar sama-sama selesai. Bu Ketua selesai, Bu Cantika selesai, Pak Urip selesai, Bu Ana selesai, Pak Ibu. ya Pak mau tanya lagi Pak. Apa Bu? Untuk pembuatan skripsi itu, apakah karena ini saya juga baru pertama kali kan Pak, itu Ya, apakah apa nanti kita akan benar-benar dibimbing, benar-benar kayak yang apa ya, dikasih runtutan ini nih bikinnya itu seperti ini, contohnya itu seperti itu, atau memang kita sendiri yang diminta untuk survive sendiri, untuk cari-cari, kemudian kita ajukan langsung begitu, atau kita di awal oke. nanti akan ada apa ya, ada bimbingan. Nanti semua mahasiswa akan
dikasih dosen pembimbing secara merata. Bisa jadi dapat saya, bisa jadi dapat Pak Fatur, ada bisa jadi dapat Bu Tere dan seterusnya. Ya. Jadi semua dibagi, nggak mungkin menumpuk satu dosen. Oh, bisa collab itu kalau untuk satu dosen karena banyak. Nah, terus nanti sistemnya bisa disepakati bersama, dibuatkan grup, terus dibuatkan hari tertentu karena Bapak Ibu kan sibuk. Hari apa yang kira-kira bisa disepakati bisa bimbingan bersama. Nggak apa-apa. Bahkan bimbingan di luar grup secara pribadi boleh seperti mahasiswa yang ada di sini. Jadi di samping bimbingan ada di grup, juga mereka kadang-kadang konsultasi secara pribadi. Nggak boleh. Jadi di sini di Asia tidak membatasi. Kapan saja boleh bimbingan. Kayak gitu. Asalkan tidak dalam kondisi sibuk loh ya. Karena kalau kalau bimbingan di luar grup itu atau secara pribadi itu kadang-kadang maaf dosennya lagi ngajar, dosennya lagi bimbing, kebetulan lagi bimbing dosen apa mahasiswa yang lain misalnya begitu. Jadi kadang-kadang apa namanya nggak langsung bisa jawab di WA-nya itu. Nah, tapi dosennya akan mengatakan ini sebentar ya, ini lagi bimbing itu giliran temennya. Biasanya begitu. Gitu. Kalau lagi sibuk, tapi kalau nggak sibuk, insya Allah dilayani langsung. Gitu. Supaya nggak terkatung-katung mahasiswanya. Oke, bagus. Nanti akan dibagi sama Pak Rifki, nggak salah sama Pak Nizar. Nggak apa-apa, semua dosen tujuannya sama, mengantarkan supaya cepat selesai dengan karakter yang berbeda-beda, gitu. Nah, tinggal kita bisa nikmati karakternya itu apa enggak, kan gitu. Ada yang humanis, ada yang humoris, ada yang agak serius. Wis wajar karakter. Oke. Ada lagi enggak? Oke. Bune Ketut. Oh Iya, ya, Pak. oh, itu sudah selesai ya waktunya ya? Oh. Ya dibatasi sampai jam berapa? Mas Andi? Jam 9 maksimal. Maksimal masih jam 9. Kalau ada yang tanya boleh. Tadi Bune Ketut mau tanya. Sudah, Pak. Terima Enggak kasih, ya? Pak. Oke, terima kasih. Bu Widya. Bu Widya sudah ngantuk nih kelihatannya. Saya Pak. Ya, monggo. Ya Pak, ini hanya mau kasih masukan juga Pak. Jadi okay. Kalau saya perhatikan pada waktu Bapak menjelaskan di layar, kadang-kala mic-nya itu jauh dari mulut Pak, sehingga suaranya Bapak kurang jelas. Tadi saya perhatikan. Oh iya, kurang itu ya. Iya, kadang Bapak turunkan, sehingga suaranya kurang jelas Pak. Kalau seperti begini suaranya lantang. Oke. Begitu Pak. Oke. Terus yang berikutnya Pak, saya mau bertanya-tanya, apakah seperti skripsi ini bisa dikerjakan lebih dari satu orang? Contoh, kerjasama antara 2 atau 3 mahasiswa. Kalau bisa, bagaimana syaratnya Pak? Saya penasaran. Sebab seringkali saya melihat di universitas lain itu ada yang membuat suatu kayak proyek, iya Pak, untuk tugas akhir itu melibatkan lebih dari 1 Pak. Jadi bisa 2-3 mahasiswa. Kemudian Pak, saya mau menjelaskan juga Pak, beropini Pak. Jadi tentang konsep Pak. Jadi kalau sewaktu saya membaca tentang PISA, jadi semacam PISA bukan makanan Pak, tapi organisasi yang mengurusi tentang perkembangan mata pelajaran Pak di berbagai negara. Jadi Indonesia ini salah satunya adalah negara yang agak tertinggal Pak. Iya betul. Salah satunya di matematika. Kenapa seperti demikian? Karena setelah ditelusuri Pak, ternyata kita itu lebih cenderung pada tahap prosedural Pak. Ya. Kita hanya mengerjakan, ada rumus, kita cari tahu, kerjakan. Tapi kita tidak mempelajari fundamentalnya, Pak. Konsepnya itu yang penting. Sehingga pada saat soalnya diacak, lebih sulit, Pak. Menjadi hot. Kesulitan, Pak. Good. Itu. Jadi menurut saya, tadi yang Bapak jelaskan, kalau ada teman yang lebih jago di bidang apa, silakan. Saya setuju, Pak. Ya. Tetapi dengan catatan, kita juga harus tahu konsepnya. Betul. Kalau kita cuma percaya saja, kemudian kita terima mentah pada saat kita ditanyakan oleh dosen, contohnya Pak, kita bingung Pak. Kita hanya bisa menjalankan rumus, tetapi tidak bisa ditanya, kok bisa seperti begini? Teori dasarnya bagaimana? Kelabakan Pak. Good. Ya, jadi itu saja Pak. Jadi saya hanya bertanya, terutama pertanyaan kunci adalah, apakah bisa tugas akhir dikerjakan oleh lebih dari 1 mahasiswa? Kalau bisa, bagaimana syaratnya? Terima kasih Pak. Betul. Itu sebetulnya
tugas akhir itu sifatnya individu. Tapi kalau prosesnya melibatkan orang lain, cara membuatnya boleh. Baik itu berupa skripsi, berupa jurnal, berupa artikel, melibatkan orang lain untuk membantunya boleh. Tapi tetap aja atas nama individu karena itu tugas akhir individu. Misalnya siapa nama apa Pak Aji dibantu oleh orang lain garapkan statistiknya misalnya, boleh, nggak apa-apa. Tapi tetap saja atas nama Pak Aji. Hanya saja tadi sudah saya bilang minta diajari, jangan hanya menerima hasilnya saja. Proses-prosesnya tadi itu, ini angka ini maknanya apa ini? Ini hasilnya kayak gini maknanya apa? Nah itu yang penting. Karena nanti yang ujian bukan yang membantu itu gitu. Tapi mahasiswanya yang ujian. Yang ditanya juga mahasiswanya yang ujian. Jadi jangan asal mau nerima hasilnya saja, tapi minta diajari. Gitu. Jadi karena kita itu tadi berawal dari keterbatasannya tadi. Kita bukan orang pintar yang menguasai semua ilmu. Itu ya. Jadi boleh Pak Haji, tapi nggak boleh dicantumkan ada Pak Haji, ada Pak Bukhori, ada Pak ini, ada si Ana, nggak boleh. Tapi tetap satu nama, karena itu tugas individu kayak gitu. Satu lagi Pak, maaf Pak, ini mengganjal menurut saya Pak. Jadi berkaca dari pengalaman saya di kuliah dulu Pak, dan dari teman-teman, mungkin ada satu hal yang penting Pak adalah berkaitan dengan dosen pembimbing. Oh gitu. Iya, sebab kalau dosen pembimbing Pak, contohnya kita mengalami kesulitan berkomunikasi dari segi pola pikir, itu pasti akan lama Pak. Selain juga mungkin kesibukan dari dosen pembimbing, mungkin dia ada proyek, dia harus keluar pulau, keluar kota. Waduh, itu sulit sekali Pak, minta ampun Pak. Dan itu lambat laun akan mempengaruhi motivasi dari mahasiswa Pak. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah untuk dosen pembimbing selain juga berkompeten untuk membimbing topik yang tugas akhir yang kita jalankan, itu juga dari mahasiswa itu bisa mungkin dikasih opsi begitu Pak. Contoh ya, dari dosen A, B, C. Saya cocok nyambungnya contoh dengan Pak Bukhori. Iya kan? Sedangkan yang di sini, waduh sulit ini Pak. Ini kalau saya ngobrol, waduh, seperti dari utara, dari selatan begitu Pak. Waduh, nyambungnya itu gimana ini? Sedangkan begini saya berusaha gitu Pak. Dan ini kan akan mempengaruhi lamanya penyelesaian tugas akhir begitu Pak. Jadi saya bertanya-tanya juga, apakah untuk tugas akhir di Institut Asia Malang ini kita bisa dikasih pilihan, kemudian kita juga bisa memberikan memilih ini dengan dasar-dasar begitu Pak yang kuat agar tugas akhir kita bisa selesai dengan baik dan juga dengan cepat. Itu saja Pak. Terima kasih Pak. Saya beritahu semuanya gitu, bahwa di Asia itu di samping punya grup bimbingan juga difasilitasi bimbingan secara pribadi tadi saya katakan. Jadi di grup itu disepakati hari ini jam ini kita bimbingan. Sehingga semuanya pasti dipastikan bisa. Karena kalau nggak disepakati nggak bisa. Gitu loh. Itu untuk menjembatani supaya nggak ada yang tertinggal. Gitu loh. Kalau memang ada yang nggak bisa mengikuti, padahal pada mulanya bisa. Maaf Pak Bukhori, maaf Pak, mic-nya agak jauh. Oh iya. Iya, jadi suaranya iya Pak. Itu Pak. Jadi kita validasi di Asia ini dengan grup bimbingan, gitu. Terus nanti kalau di grup bimbingan ini sudah disepakati, berarti anggotanya pasti bisa, karena sudah disepakati. Di waktu-waktu kosong yang mereka bisa, masuk dosennya juga bisa. Tetapi kalau dilanjutkan ke bimbingan pribadi di luar grup juga boleh, asalkan dosennya tidak tadi itu berbenturan waktu bimbing, waktu ngajar, boleh. Saya seperti itu kok, bahkan maaf ya, sampai ke rumah itu ada. Karena dia kerja itu pulangnya maghrib, jadi bisanya habis isya. Itu pun dia punya anak kecil sama suaminya datang ke rumah. Gak apa-apa, selesai juga. Gitu loh ya. Saya nggak pernah membatasi. Sampai sekarang masih ingat anaknya. Bahkan sempat dibawa ke kampus itu. Kalau ngantarkan sekolah, jemput itu, asalkan nggak ngompol di kelas nggak apa-apa.
atau mengganggu gitu. Kalau ngumpul silakan dipel. Saya gitu kan ya. Gitu. Kalau ngumpul nanti dipel ya. Gitu. Iya Pak. Gitu. Tadi semangatnya besar, nggak apa-apa. Ya, walaupun sudah berkeluarga, jamnya sudah dibatasi dengan aktivitasnya, tetap kasih kesempatan. Ya, semoga dosen-dosen lain juga memahami kesulitan mahasiswa. Karena mahasiswa datang ke dosen itu sudah membawa masalah, pasti. Jadi kita nggak perlu memarahi, apalagi sampai mencaci, nggak boleh. Harus punya etika itu. Dan kebanyakan mengerti kok mahasiswanya. Benar. Tahu kok, oh bapak ini, ibu ini. Akhirnya tahu. Karakternya masing-masing akhirnya tahu. Walaupun ada yang keras, ada yang sedang, ada yang lembek, ada yang humoris, macam-macam. Akhirnya diketahui bersama. Kalau disuruh milih, bisa dipastikan. Orang pada tahu, pasti milih ibu itu atau bapak itu. Gitu. Karena karakternya dalam melayani berbeda-beda. Kayak gitu Pak Haji. Jadi nanti di samping grup juga secara pribadi boleh. Insya Allah akan saya buka dan akan saya balas. Kalau lagi nggak sibuk ya, pasti. Saya tahu insya Allah prioritas mana yang saya dahulukan. Insya Allah saya tahu. Bukan secara ekonomi ini, oh itu lebih besar didahulukan. Insya Allah saya tahu. Bahkan sampai malam akan saya jawab. Ada saya bimbingan jam 2 malam tuh ada. Waduh, ini waktu itu turu ini saya diceluk-celuk ke mahasiswa. Tapi dijawab sebentar, nggak apa-apa, boleh. Sampai segitu-gitunya yang terjadi di Asia ini. Bahkan di S2 malah. Itu kayak gitu itu. Ya bagaimana lagi harus dijawab. Ya, dengan segala keberatan hati, ya, karena ngantuk, ya, tidur terus bunyi, ya, kan ngantuk. Pak, saya senangnya itu ada etikanya, nggak sekedar hanya kepingin. Pak, boleh nggak saya bimbingan? Bapak lagi sedang apa? Jadi masih ada etika yang dia pegangi sehingga merasa terhormat dan masih dihargai gitu loh. Gitu loh. Tapi kalau langsung ke dosen, Pak minta bimbingan jam berapa saja harus boleh Pak ya. Wah, ya dosen kan juga manusia itu ya, yang perlu istirahat. Tapi nggak apa-apa, tetap saya jawab. Bener, tanyakan dosen-dosen itu yang sampai ada yang jam 1, jam 2. Gitu Pak Haji. Terima kasih. Bagus masuk. Satu lagi Pak. Iya. Tadi kan berkaitan dengan manusianya, sekarang berkaitan dengan materialnya Pak. Saya baru teringat tadi waktu saya mendengarkan penjelasan Bapak. Apakah seperti kami, kan ini kelas full online Pak ya? Ya. Memang ada yang berdekatan, tapi ada juga yang jauh-jauh Pak, di luar kota, di luar pulau begitu. Ya. Apakah kami diperbolehkan untuk meminjam skripsi dari kakak tingkat Pak, alumni-alumni, sebagai contoh bagi kami begitu Pak? Sebab kan kami ada kendala seperti itu Pak, supaya kami bisa melihat formatnya. Tidak apa-apa kami dibatasi waktu Pak, tetapi kami secara dari jarak jauh kita bisa melihat formatnya seperti begini, caranya begini, begitu Pak. Karena kan ada keterbatasan waktu dan tempat Pak. Itu saja Pak, menurut saya sangat membantu kami. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Haji. Di Asia ini, seperti juga kampus-kampus yang lain, dibuatkan buku pedoman pembuatan skripsi. Nanti filenya bisa minta langsung ke Kaprodi karena baru kemarin disempurnakan, termasuk saya terlibat. Jadi dari tahun ke tahun selalu direvisi karena ada perkembangan hal baru termasuk membuat jurnal, membuat artikel, membuat jadi kasus, itu sebagai pilihan untuk menuntaskan tugas akhir. Kalau meminjam skripsi, kalau karena ini nggak tahu secara soft file diperbolehkan apa tidak, tetapi kalau secara hard file itu boleh Pak di sini. Wah banyak mahasiswa yang pinjam kalau di sini. Itu ada adik kelas punya skripsi dibawa pulang itu ya kita lihat itu. Sehingga tidak dari, tapi itu nggak akan menghalangi karena skripsi yang ada di internet itu jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Tinggal kita mencontohnya saja. Gitu. Nggak akan beda jauh walaupun setiap kampus punya gaya selingkung sendiri-sendiri. Gitu, punya ya,
tekanan-tekanan sendiri dalam penulisan skripsi, tesis maupun disertasi. Saya minta ke Pak Rifki atau Bu Aning, nanti akan saya beritahu, terutama yang kelas full online ini. Karena filenya ada di beliau, baru direvisi. Itu Pak Ci. Terima kasih sekali. Oke, nggak ada upas jam 9. Yang di sini sudah ngiler semua. Sudah ngantuk. Oke. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah kita bisa sempat ketemu lagi, bisa berdiskusi panjang lebar untuk materi yang pertama ini. Karena besok penekannya adalah tentang masalah ini kebutuhan khusus untuk anak-anak full online juga, dan kita ketemu enggak 14 tapi cuma 7. Maka saya harus pandai-pandai meramunya di materi itu. Karena saya menyarankan di kuantitatif, maka minggu depan sebaiknya saya akan memberikan penelitian kuantitatif. Biar kita tahu banyak tentang penelitian itu. Ya, silakan. Nah, MedPen itu sebetulnya hanya meramu dari sekian banyak mata kuliah, karena ini ilmu alat gitu. Berbagai disiplin ilmu itu kadang-kadang masuk MedPen. Kayak gitu. Nanti kita lihat aja, kita kasihkan RPS-nya. Biar kita tahu ditekannya ada di mana. Tetapi yang jelas, MedPen itu cenderung ada di bab 3, di skripsi. Kalau masalah uji-uji itu ada di statistik sebetulnya. Yang ngajarkan biasanya Bu Widya, mata kuliahnya. Nah, kalian jangan berkecil hati. Kita bisa tanya ke orangnya langsung. Dengan senang hati akan menjawabnya. Gitu ya. Gak apa-apa. Saya dulu juga begitu. Bukan tanya satu dosen, tapi banyak dosen yang saya tanya. Yang bisa untuk materi ini siapa Pak ya? Gitu saya. Kayak gitu. Jadi kalian jangan merasa minder bahwa saya kok nggak bisa itu Pak. Enggak. Nanti suatu saat pasti bisa. Tinggal kemauan sama itu keinginan yang kuat, gigit untuk mendapatkan itu, dapat kok. Bener. Nggak mungkin nggak dapat. Apa dulu Pak Bukhari bisa seperti ini? Enggak. Jujur saja. Saya butuh orang lain untuk mengerjakannya. Lalu saya nggak bisa, ini saya minta dikasih itu jawabannya. Ini maksudnya apa Pak? Ini maksudnya apa Pak? Gitu. Jangan dikira saya bisa semuanya loh. Keliru kalau menganggap saya bisa semuanya. Saya belajar dari orang lain, bahkan di luar dosen, orang profesional praktisi di bidangnya. Ya gara-gara supaya tahu itu ilmunya. Ketika di dosen saya rasa nggak ada yang tahu, saya lari ke luar kampus mencari orang yang tahu. Kayak gitu ilmu itu. Keberadaannya kan menempel pada orang-orang tertentu yang nggak semuanya kadang-kadang bisa. Gitu ya. Kayak gitu jawabannya. Nanti akan saya arahkan, bila kamu tanya sesuatu, akan saya temukan orangnya. Siapa yang bisa dalam hal ini, siapa ini akan saya temukan. Kita kasih itu arahan, sebaiknya kamu ke sana. Gitu. Oke ya. Wah, santai aja gitu. Oh, Pak Bukhari nggak sehebat itu, enggak, biasa aja. Gitu toh. Barunya juga barusan saja. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita bisa kuliah dengan sehat sampai tuntas. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini membawa banyak manfaat. Amin. Dan saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bukhari. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih Pak Bukhari. Sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Terima Urip. kasih Pak Urip. Pak.